Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Bilqis Putri Nur Rahman. Aku perwakilan dari kelompok 2 dan di sini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai salah satu ormawa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Micap Syarif Hidayatullah. Saya dari kelompok 2. Dan nama Kang? Perkenalkan, nama aku Rafli dari Magri. Baik, di sini saya mempunyai pertanyaan kepada Akang. Selain pengawasan, tantangan apa yang paling sering muncul saat mengevaluasi pelaksana kaderisasi secara objektif dan bagaimana akan memastikan bahwa masukan kritis dari peserta dan panitia dapat diintegrasikan untuk perbaikan di masa depan? Kalau kendala selama masa pengkaderan himpunan, kita dari Agri tersendiri belum pernah melaksanakan MPH karena memang belum dimulai juga. Tapi kalau aku pribadi, aku pernah merasakannya karena di kepengurusan sebelumnya. Nah, untuk kendalanya tersendiri lebih ke ibaratnya gimana caranya kegiatan MPH nantinya akan berlangsung dan sukses untuk output yang emang disepakati oleh panitia. Perkenalkan, saya Teguh M. Saleh dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai wali kota dari himpunan agribisnis. Benar ya Kang, wali kota? Betul. Nah, langsung aja ke pertanyaannya. Bagaimana sistem dan tujuan utama pengkaderan di Himagri serta perubahan apa yang ingin dicapai melalui proses tersebut? Kalau buat sistem kita nggak bisa nyebutin ya. Cuman kalau untuk tujuan kita punya tujuannya, yaitu tujuannya kita sesuaikan dengan yang ada di GBHO himpunan. Memperkenalkan diri, nama aku Bilqis Putri Nur Rahman. Aku di sini dari kelompok 2. Nah, sebelumnya aku izin bertanya kepada Akang sendiri. Oke, boleh disebutin dulu nama dan jabatannya? Kalau aku perkenalkan, aku Rafli dari Magri. Jabatan aku kali ini sebagai ketua himpunan. Baik, oke, untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan bahwasannya bagaimana ketika kakak sendiri menilai kasus saat kader merasa tertekan terus direndahkan atau diperlakukan tidak manusiawi gitu, pada saat pengkaderan tersebut gitu. Kalau dari aku, karena emang MPH bagi aku tersendiri, MPH ini diciptakan untuk mencari kader untuk regenerasi selanjutnya. Seharusnya yang memang kita bisa menciptakan ruang-ruang aman bagi para mahasiswa, tidak boleh menekan para mahasiswa. Bagi aku harusnya menciptakan ruang-ruang kader aman lah, yang aman, bukan hanya menekan, marah-marah dan lain-lain sebagainya. Jadi ada unsur tersendiri kalaupun di MPH itu ada yang tegas-tegas atau kayak gimana gitu, itu juga ada esensinya begitu ya? Betul. Kalau buat mungkin untuk mendisiplinkan dan yang lainnya itu lebih ke boleh-boleh aja, cuman caranya yang memang harus dimanusiawikan. Perkenalkan, nama saya Muti Azahra dari kelas 1A kelompok 2. Menurut Akang, apa yang himpunan tanamkan pada kader agar mereka meneruskan visi misi Hima? Kalau menurut aku pribadi, kita menanamkan nilai-nilai yang memang ada di aturan organisasinya masing-masing. Karena kalau memang tidak diturunkan, takutnya paham daripada himpunannya masing-masing itu hilang. Perkenalkan, nama saya Kaifa Sofiana. Di sini saya dari kelompok 2. Izin bertanya, untuk bagaimana Akang memastikan kegiatan pengkaderan ini tetap sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP? Kalau dari Himagri tersendiri, kita punya silabus dan juknis yang memang mengatur masa pengkaderan himpunan supaya sistematis dan berjalan sesuai yang ada di juknis. Nama saya Mutiara Nabila. Izin bertanya, Kang, bagaimana himpunan agribisnis menjaga kestabilan program meski ada pergantian pengurus? Kalau dari himpunan agribisnis tersendiri, kita menjaga kestabilan kan? Ya. Kestabilannya dengan cara, karena kan dari setiap tahun tuh tiap angkatan beda ya, ibaratnya angkatan 24 tahun depan ngejabat, angkatan 25 tahun depan ngejabat.
Nah sebelum itu ada yang namanya magang bidang. Itu dibuat untuk menjaga kestabilan tersebut supaya nanti ketika memang mahasiswa baru menjabat sebagai kepengurusan itu nggak bingung harus ngapain lagi, harus seperti apa lagi. Jadi nggak balik lagi ke nol tapi melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ines Akan Sesaki. Saya dari kelas 1B dari kelompok 2. Izin bertanya, Kang, apa indikator bahwa sebuah pengkaderan itu benar-benar berhasil? Bukan hanya ramai atau mengikuti tradisi saja. Kalau dari aku sebuah indikator ketika pengkaderan itu berhasil ketika paham-paham organisasi itu terrealisasikan kepada mahasiswa baru. Jadi nggak ada lagi yang namanya kader yang ikutan doang. Perkenalkan, nama saya Julfa Anastasia. Saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana himpunan menangani mahasiswa baru yang kurang aktif selama proses pengkaderan? Kalau kita cara menanganinya dengan cara kita pahami dulu karakter mahasiswa barunya, kita deketin dulu secara emosional, baru bagi aku kita bisa merubah orang-orang yang memang kurang aktif. Karena nama saya Saizin Dakota Sekia dengan Aku Rafli dari Magri. di sini saya ingin mewawancari Kang Rafli selaku Wali Kota Himagri. Baik, di sini saya ingin mewawancari menurut Akang perkaderan itu apa dan kegunaannya itu di kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Baik. Kalau bagi aku pengkaderan lebih ke menurunkan paham-paham baru bagi calon-calon yang ingin masuk organisasi. Gimana caranya kita melanjutkan regenerasi daripada roda organisasi yang sedang kita jalani supaya nggak ada regenerasi yang terputus. Dan bagi aku ketika berbicara tentang dampak ke kehidupan sehari-hari itu tergantung gimana kita ngambil hikmahnya sendiri-sendiri. Kalau memang hari ini calon kadernya bisa memaknai dan memahami pengkaderan tersebut, aku yakin bisa diimplementasikan dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi kaderisasi itu bisa berpengaruh juga gitu buat sangat amat bisa. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.